Misalkan Gus Yahya. Saya mohon maaf ya. Gus Yahya itu ketua PBNU, itu ketahuan sering bolak-balik ke Israel bersama beberapa orang gitu. Dan kemudian beliau juga salah satu pendukung utama dan orang yang mendesak agar Indonesia itu gabung ke dalam Board of Peace yang disangkakan didirikan oleh Donald Trump. Kemudian beliau juga pernah mengundang tokoh akademisi Israel untuk ngisi di kajian PBNU gitu, atau ya kajian yang semacam itu. Nah, jadi banyak sekali orang yang menduga bahwa Gus Yahya itu adalah antek Zionis gitu. Bahkan sebagian dari orang-orang NU juga melabeli beliau itu sebagai antek Zionis gitu. Tapi apakah itu benar atau tidak, beliau sendiri sudah mengeluarkan pernyataan sanggahan atau bantahan, atau pihaknya mengeluarkan bantahan bahwa itu semua tidak pernah terjadi, bahwa kunjungan dirinya ke Israel yang bolak-balik itu adalah untuk memperjuangkan Palestina, dan itu sampai bikin Perdana Menteri Netanyahu itu marah besar karena dia datang justru untuk membela Palestina. Begitu klaimnya. Tapi tentang benar dan salahnya saya tidak tahu, silahkan saja. Saya di sini pun hanya mencurigai saja gitu. Begitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kan saya bilang bahwa orang-orang yang menjadi buzzer Israel, atau orang yang pro terhadap Israel, atau orang yang bersimpati terhadap Israel, itu bukan hanya orang yang dibayar, tapi ada orang yang secara ideologis dan secara teologis memang dekat dengan Israel. Dan ini mungkin akan mengejutkan Baraya. Salah satu yang sangat terkenal diantaranya adalah Gus Dur. Gus Dur itu berkali-kali melakukan pembelaan terhadap Israel, bahwa beliau itu bukan hanya mengajak orang Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi beliau juga sampai mengatakan bahwa Israel itu adalah sebuah negara di tengah lautan kesalahpahaman, bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Israel itu memang layak ada di tanah itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini nih, ini mungkin plot twist juga buat Baraya. Sebenarnya di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu mendapatkan perhatian yang cukup, dan tentang tanah yang dijanjikan itu tuh dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya sebutkan ada setidak-tidaknya 2 ayat. Yang pertama itu adalah surat Al-Ma'idah. Nah, ayat 20 itu ada sebuah pernyataan yang saya pikir cukup eksplisit. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian masuki, dan janganlah kalian berpaling. Nah, perkataan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya Nabi Musa. Dan kaumnya Nabi Musa itu tentu saja diketahui oleh semua muslim, itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sama Al-Quran disuruh masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian masuki.